Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, pasti kalian sudah tahu kan berita yang sedang hangat tentang adanya kasus korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informasi yaitu Johnny G. Plate. Tentunya untuk nilat korupsinya itu tak tanggung-tanggung loh Sobat Kabar Rantau, yaitu senilai 8,42 triliun rupiah. Wah, kira-kira kalau punya uang sebanyak itu akan kita apakan ya Sobat Kabar Rantau? Halo Sobat Kabar Rantau, pasti kalian sudah tahu kan berita yang sedang hangat tentang adanya kasus korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informasi yaitu Johnny G. Plate. Tentunya untuk nilat korupsinya itu tak tanggung-tanggung loh Sobat Kabar Rantau, yaitu senilai 8,42 triliun rupiah. Wah, kira-kira kalau punya uang sebanyak itu akan kita apakan ya Sobat Kabar Rantau? Tentunya juga untuk hakim yang menggarap kasus tersebut pastinya bukan hakim sembarangan ya, bukan hanya butuh keberanian, tentunya pasti juga punya background atau track record yang baik untuk menggarap kasus ini. Ya, hakim tersebut adalah Hakim Fazal Henry. Baik, mari kita simak tentang background dan fakta-fakta menarik pria kelahiran Minang tersebut. Ya, Fazal Henry adalah putra kelahiran Jorong Kinawai, Kenagarian Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Putra Minang dan lulusan Fakultas Hukum Bung Hatta, Padang ini telah cukup lama melalang buana menjadi hakim. Dia juga banyak mengadili kasus-kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipkor Pengadilan Negeri Jambi. Selama kariernya sebagai hakim, Fazal Henry selalu humanis, fair dan tegas dalam memimpin sidang dan mengadili para terdakwa baik dalam kasus tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Sikap humanis Fazal Henry terlihat bagaimana dia memastikan hak-hak dari para terdakwa dalam setiap persidangan. Kadang-kadang dia pun kerap bercanda dengan terdakwa dan dia pun juga bisa tegas apabila terdakwa tidak dapat kooperatif. Kendati demikian, kadang-kadang sidang perkara di pengadilan berlangsung sangat pelik dan rumit. Dalam hal ini, Fazal Henry selalu berupaya dan menjaga jalannya persidangan berlangsung secara fair. Pada setiap awal persidangan, dia selalu mengingatkan pihak-pihak yang berperkara untuk menjaga marwah peradilan. Ini juga dia sampaikan ketika mengawali sidang perkara korupsi dengan terdakwa kasus korupsi Johnny G. Plate dan dua terdakwa lainnya. Mari sama-sama kita jaga marwah persidangan ini, ujar Fazal Henry sebagai hakim ketua. Sikap tegasnya terlihat dalam memutuskan perkara, yang selalu berpatokan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Dia tidak mau terpengaruh oleh silang pendapat dan opini yang berkembang di luar ruang sidang. Sikap humanis, fair, berani dan tegas ini, tergambar jelas saat dia memimpin sidang kasus mega korupsi senilai 8 rupiah triliun di Kemenkominfo yang terdakwanya adalah Johnny G. Plate. Kasus ini sangat menarik perhatian publik lantaran nilai dugaan korupsinya yang sangat besar dan syarat dengan nuansa politik. Dalam persidangan dugaan korupsi Kemeninfokom dengan terdakwa mantan Menteri Johnny G. Plate, Fazal Henry mengeluarkan sikap tegas yang cukup menyentak publik. Dia mengeluarkan pernyataan, sebagai hakim dan lembaga yudikatif yang menyiratkan tidak akan tunduk dengan segala bentuk intervensi dan tekanan dalam memutuskan perkara mega korupsi itu. Opini di publik perkara ini syarat dengan kepentingan politik. Ini juga disebutkan dalam dakwaan jaksa. Kendati demikian, kami tidak akan terpengaruh dan tunduk dengan itu semua. Kenapa itu tergolong pernyataan yang berani? Ini tidak terlepas dari kondisi dan situasi performa penegakan hukum yang terjadi saat ini.
Kekuasaan eksekutif banyak mendapat sorotan dan kritikan dan dituding kerap melakukan berbagai cara untuk mengintervensi proses penegakan hukum termasuk proses peradilan. Tidak hanya itu, banyak juga tudingan bahwa rezim pemerintah kerap menggunakan perangkap hukum untuk menekan lawan-lawan politiknya yang dianggap pertentangan dan berlawanan dengan kepentingan rezim pemerintahan. Rezim ini juga dianggap publik akan menyingkirkan para penegak hukum yang tidak bersedia dan tidak mau mengikuti kehendak penguasa. Bagi penegak hukum secara personal adalah ancaman terhadap karir. Ingat, kasus penyingkiran penyidik KPK yang dinilai publik memiliki integritas pemberantasan korupsi seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan. Dengan situasi seperti itu, seolah-olah Hakim Fahzal Hendri urat takutnya telah putus dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak akan tunduk dengan kepentingan politik tertentu dan rezim pemerintah. Keberanian Hakim Fahzal Hendri lainnya juga terlihat ketika dia memutuskan hukuman tambahan dalam perkara korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Terdakwanya adalah Surya Darmadi yang sempat lari ke Singapura. Surya Darmadi termasuk orang kuat dan memiliki jejaring yang banyak dan kuat. Dalam kasus ini, Hakim Fahzal Hendri menyatakan Surya Darmadi terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, Fahzal juga memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,23 triliun rupiah dan uang pengganti terhadap kerugian negara sebesar Rp 39,7 triliun. Dalam memimpin sidang dugaan suap dan korupsi dengan terdakwa Ketum PPP Roma Hurmuzi, Hakim Fahzal Hendri pun memperlihat sikap tegas dan beraninya. Kendati punya rasa humanis dan humor yang tinggi, pada suatu ketika Fahzal dengan nada tinggi memarahi saksi Roma Hurmuzi karena tidak jujur dalam memberikan kesaksian. Sikap humanis, fair dan pentingnya menjaga marwah dan integritas peradilan kukuh dia pegang hingga saat ini sejak berstatus sebagai calon hakim, cakim, dan hakim muda. Alkisah, ketika Fahzal Hendri bertugas di Pengadilan Negeri Sungai Penuh waktu itu mungkin sebagai hakim muda, dia pernah menegur seorang wartawan di sana yang mereportase sidang kasus kecelakaan lalu lintas. Sesungguhnya perkara ini adalah kasus ringan. Dan yang hakim yang mengadili perkara itu bukanlah dia. Ceritanya, sekitar April atau Mei tahun 1998, di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, berlangsung sidang kecelakaan lalu lintas. Sang wartawan melihat yang duduk di kursi terdakwa adalah seorang remaja dan kakinya pakai gips. Dia mengalami patah tulang akibat laka lantas. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bertabrakan dengan sebuah bus dengan merek ternama di sana. Bus itu melayani penumpang Kerinci, Kota Jambi. Sesungguhnya bagi seorang wartawan sidang kasus-kasus kecil seperti itu bukanlah sebuah materi berita menarik yang layak disajikan kepada pembaca. Perkara itu menjadi menarik karena terdakwanya adalah korban laka lantas. Pasalnya, jarang terjadi jika terjadi laka lantas antara sepeda motor dengan mobil lalu yang menjadi tersangka atau terdakwa atau yang salah adalah pihak pengendara motor. Ada adagium di tengah masyarakat, sesalah-salahnya pengendara sepeda motor dalam sebuah laka lantas dengan mobil, tetap sopir mobil yang dihukum atau salah. Kesan seorang pengacara di Jambi terhadap Fahzal Hendri. Seorang pengacara di Jambi mengaku sangat terkesan Hakim Fahzal Hendri.
Dia sudah beberapa kali menjadi kuasa hukum terdakwa yang ketua majelis hakimnya Fahzal Hendri. Pengacara itu bernama Musri Nauli. Dalam akun Facebooknya, Musri Nauli menuliskan kesan singkat tentang sikap humanis, tegas dan beraninya Hakim Fahzal Hendri. Dia menulis caption atas sebuah foto Fahzal Hendri yang sedang memimpin sidang perkara korupsi BTS di Kemeninfo.